Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang menurut saya menarik banget nih. Apa itu? Mengenai Hotman Paris Hutapea yang akhirnya menjadi kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nah, ini menarik. Dulu nih ya, saya punya pendapat kalau orang sudah jadi orang jahat gitu ya, diduga lah, kita bilang lah, nggak enak kalau dibilang sudah pasti jadi orang jahat. Diduga melakukan pencurian, pembunuhan, korupsi, dan segala macam gitu ya. Dulu ya, saya merasa tidak pantas dibela. Tapi setelah saya diskusi dengan teman-teman saya yang kebetulan ahli hukum, dan juga ada yang magister, ada yang doktor hukum, mereka bilang begini, Chandra, semua orang, siapapun itu patut mendapat pendampingan hukum. Jadi oke-oke aja kalau misalnya seseorang yang diduga melakukan korupsi besar-besaran dibela oleh seorang pengacara. Kita nggak bisa bilang pengacara itu nggak bener tuh. Udah jelas kok dia itu korupsi. Kok dibela gitu ya? Enggak, tetap dia punya hak untuk dibela. Jadi kita juga dalam hal ini, kalau mau jujur, nggak bisa menyalahkan Pak Hotman Paris Hutapea. Tapi ada yang menarik di balik ini. Apa itu? Pertama, dalam konferensi persnya, pertama kali dia seperti malu-malu ketika dia turun dari mobil, masuk ke gedung Bundar, ditanya sama wartawan, Pak, jadi pengacaranya Pak Febri ya? Dia tidak menjawab langsung, cuman senyum-senyum, seperti agak grogi gitu dia menjawab. Kalau saya jadi Pak Hotman Paris, saya akan bilang, ya, saya ditunjuk jadi pengacaranya Febri Adriansyah gitu dong. Tapi akhirnya, kita lihat di sini di CNN, akhirnya Pak Hotman ngaku dia ditunjuk menjadi kuasa hukum Febri. Bagi saya sih biasa aja. Biasa aja sebenarnya. Tetapi yang buat jadi masalah sekarang adalah di dalam konferensi pers itu, dia melontarkan sebuah pernyataan kepada wartawan yang bertanya kepada dia yang dianggap melecehkan wartawan. Itu satu. Kedua, dia mengecam Kapolri, ya entar saya bahas juga nih ya, yang mengundang riuh rendah pendapat dari ahli hukum maupun Komisi 3 DPR. Jadi kontroversi dia ketika membela Febri. Yang ketiga, nah ini yang paling, waduh, luar binasa. Dia dikecam oleh anaknya. Loh, kok anaknya ngecam bapaknya? Nah, anaknya ngecam bapaknya bukan gara-gara membela seseorang, dalam hal ini mantan Jampitsus, yang diduga melakukan korupsi besar. Bukan itu. Nah, apa itu? Kenapa dia sampai dikecam oleh anaknya? Ini yang akan saya bahas. Menarik ini. Oke, langsung saja ya. Kita lihat ini. Di dalam konferensi persnya ini, Hotman mengecam Kapolri yang dituduhnya tak izin Prabowo saat tersangkakan Febri. Dia bilang, hei, kenapa nggak nanya? Seakan-akan dia tahu pasti bahwa Kapolri itu nggak minta izin sama Pak Prabowo. Tahu dari mana? Memang Tempo melalui bocor alusnya itu bilang begitu katanya. Sepertinya mungkin menurut saya Pak Hotman mengambil berita Tempo bocor alus yang bilang Kapolri itu mentersangkakan mantan Jampitsus tanpa izin Prabowo. Nah, Anda lihat di sini.
Pengacara Hotman Paris menuding Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak minta izin kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Jadi dengan kata lain, kenapa lu nggak nanya dulu? Mestinya lu tanya dong. Ini menarik nih, ini menarik. Ya kan? Sabar. Nah, dia bilang kepada wartawan, tanya kepada Kapolri, kenapa nggak tanya sama Pak Prabowo dulu katanya ya, sebelum melakukan itu terhadap, nah dia yang bilang nih, tangan kanan yang dibanggakan oleh Pak Prabowo. Saya baru tahu kalau tidak izin, seakan-akan dengan, menurut saya loh ya, dan menurut pendapat netizen juga, seakan-akan, nah ini dia, ini persepsi publik ya, sepertinya dia membenturkan Pak Kapolri dengan Presiden Prabowo. Nah itu pendapat netizen ya. Seakan-akan tuh Kapolri ceroboh menetapkan Febri sebagai tersangka tanpa minta izin. Nah ini kan memantik berbagai pro dan kontra nih. Oke lah, lanjut dulu ya. Nah akhirnya Komisi 3 DPR RI menegaskan tak ada aturan tangkap tangkap jaksa harus izin presiden. Memang nggak ada aturannya. Makanya saya bingung seorang pengacara kondang seperti Pak Hotman Paris, mohon maaf ya Pak Hotman ya, kok blunder gitu ya. Blunder, karena memang nggak ada undang-undang, nggak ada aturan kalau nangkap jaksa itu harus izin presiden. Apalagi dibumbuin itu, ini kan tangan kanannya Pak Prabowo. Maksudnya mantan Jampitsus disebut oleh Hotman adalah tangan kanannya Pak Prabowo. Bagi saya komentar ini membenturkan Polri dengan satu, kejaksaan, dua, dengan Pak Prabowo. Sensitif ini. Oke lanjut. Nah, akhirnya Gerindra pun menepis Hotman. Katanya, Presiden itu nggak pernah intervensi hukum. Pokoknya siapa yang salah, hajar. Anda sudah lihat buktinya kan? Wamenaker, Noel. Menurut saya dia berjasa loh ketika mendukung Pak Prabowo jadi presiden. Tapi ketika dia melakukan korupsi, digebuk gitu. Nggak dibela sama Pak Prabowo. Siapa lagi? Kepala Badan Gizi Nasional yang membawahi MBG, Pak Dadan. Dihajar tuh padahal sebelumnya Pak Dadan dikasih bintang oleh Pak Prabowo. Dua wakilnya mantan jenderal. Yang satu mantan jenderal dari kepolisian, satu mantan jenderal dari TNI. Katanya yang mantan jenderal dari TNI, wah kawan baiknya Pak Prabowo. Diberhentikan tuh. Artinya Pak Prabowo itu nggak pernah intervensi hukum. Kalau memang dia bersalah, ya harus diproses gitu. Oke, jadi Gerindra ini menepis pernyataan Hotman yang justru jadi bahaya itu. Saya setuju juga bahaya tuh. Lanjut. Nah, kemudian yang menariknya lagi, Iwakum. Iwakum apa ya? Ikatan Wartawan Hukum. Ya kira-kira gitulah kalau saya nggak salah. Dia mengecam Hotman Paris di dalam press conference di Gedung Bundar itu yang pernyataannya merendahkan profesi wartawan. Wih, ternyata selain tanda kutip ya, mohon maaf ya ini pendapat netizen, dia membenturkan Kapolri dengan institusi kejaksaan dengan pernyataannya. Kenapa nggak minta izin presiden? Dan sekaligus juga membenturkan Kapolri dengan Pak Prabowo. Nah, ternyata dia juga dikecam sama wartawan karena pernyataannya di konferensi pers itu merendahkan profesi wartawan. Apa itu? Jadi begini katanya, Ikatan Wartawan Hukum, betul saya Iwaku, mengecam pernyataan advokat Hotman Paris yang dinilai merendahkan martabat dan profesi wartawan. Jadi Iwakum minta Hotman Paris menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Nah ini disampaikan oleh Ketua Umum Iwakum nih, Irfan Kamil. Dia menanggapi konferensi pers Hotman Paris setelah mendampingi kliennya, mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Ya, Jumat lalu. Dalam konferensi pers itu ada pertanyaan dari wartawan, apa gitu ya, saya lupa. Dibales dengan kalimat, lu punya otak nggak? Wih, jadi dia menjawab pertanyaan wartawan sambil melontarkan kalimat, lu punya otak nggak? Nah, akhirnya ya Iwaku marah.
dia mengecam dan menuntut Hotman Paris untuk minta maaf untuk pernyataannya yang merendahkan wartawan. Ya, dan seolah-olah mengarah pada pembungkaman kebebasan pers. Mungkin maksudnya dengan melontarkan kata-kata seperti itu, dia mau membungkam kerja para wartawan. Nah, itu kata Iwakum ya, makanya dituntut minta maaf. Lanjut, PWI Pusat pun menyesalkan ucapan Hotman yang bilang, lu punya otak nggak? Dan PWI Pusat juga desak Hotman minta maaf. Waduh, serius nih, serius banget nih. Nah, ini puncaknya menurut saya. Selain ditanggapi atau disesalkan, dikritisi oleh Komisi 3 DPR RI dan juga salah satu ketua dari Gerindra dan juga oleh Iwakum dan juga PWI Pusat, sekarang dia bentrok sama anaknya. Nah, ini puncaknya. Kita lihat nih sebuah meme nih ya. Anak Hotman Paris ungkap kekecewaan usai sang ayah jadi pengacara Febri. Dia berkata, orang miskin cuma jadi senjata marketing. Apa ya maksudnya ya? Orang miskin cuma jadi senjata marketing. Nah, ini dia nih. Lanjut dulu nih di Tribun. Frank itu anak sulungnya Hotman Paris. Dia sekakmat Hotman Paris, ayahnya sendiri, usai bela mantan Jampitsus. Dia bilang, aksi bela rakyat miskin cuman marketing. Jadi begini, selama ini kan Pak Hotman kan katanya sering memberikan bantuan hukum yang pro bono. Pro bono itu artinya bebas biaya. Jadi Frank bilang, oh berarti selama ini lu bela rakyat miskin tuh cuman marketing supaya dipikir lu begini, pengacara yang begitu begini. Nah, itu marketing aja sebenarnya. Loh, kok kenapa anaknya bisa bilang gitu ya? Saya pertama kali baca, waduh, kok ayah sama anak ribut gitu ya. Oke, kita lihat. Lanjut lagi nih. Anak Hotman Paris menanggapi ayahnya yang bela Febri. Dia bilang begini, wah ini lebih sadis nih. Lebih hina dari hina, lebih hina dari hina. Waduh. Orang miskin dijadikan senjata marketing saja, seperti tadi yang saya sebut ya. Nah, ini katanya Frank loh, bukan kata saya. Kan saya cuma mengulas berita ya. Nah, ini nih. Putra sulung Hotman Paris Hutapea, yaitu Frank Alexander, meluapkan kekecewaan terhadap ayahnya yang menjadi pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansa lewat media sosial Sabtu. Frank menilai akun Hotman 911 kan itu kalau di Amerika kan seperti channel kepolisian untuk meminta bantuan. Di sini dia punya channel akun Hotman 911 official, hanya menjadikan orang miskin sebagai alat marketing dan meminta akun tersebut ditutup katanya. Ia juga menyinggung aktivitas promosi untuk penjualan alkohol di Hollywing. Jadi kan bapaknya ini, Hotman Paris kan dulu pemilik Hollywing dan sekarang Hollywing sudah ganti nama. Dia kritik bapaknya yang katanya mempromosikan penjualan alkohol di Hollywing. Gue nggak ikutan nih. Dikatakan lagi, orang miskin dijadikan senjata marketing saja. He never really care. He only care about being center of attention. Katanya Hotman Paris itu, kalau saya terjemahkan bebas, dia sebenarnya nggak peduli. Yang dia peduli adalah menjadi pusat perhatian. Itu kata Frank. Tutup saja ini pengais keadilan, marketing ala-ala buat jualan alkohol di Hollywing. Lebih hina dari hina katanya. Wih, sadis juga nih anaknya. Sebelumnya, Hotman Paris kan sudah saya bahas ya, membenarkan telah ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri Adriansa dan resmi menerima surat kuasa Jumat lalu. Nah, yang menariknya, Pak Hotman bilang, saya bela Pak Febri juga free of charge pro bono karena Pak Febri ini nggak akan mampu bayar saya. Saya ini pengacara termahal di Indonesia. Wih. Jadi Pak Febri itu nggak mampu katanya bayar Hotman Paris. Saya pengacara termahal katanya. Jadi saya kasih gratis juga katanya Febri. Asik. Mantap. Nah, Pos Metro Medan juga mengulas ini. Wah, aibnya Hotman Paris dibuka anaknya gara-gara bela Febri Adriansa. Ya. Anaknya mengaku kecewa, ya.
Dia unggah kekecewaan itu di Instagramnya, Instagram story-nya Jumat lalu. Frank berkomentar soal pernyataan Hotman Paris yang mengaku tidak mengejar materi ketika memilih untuk membela Febri. Yang saya katakan tadi ya, saya bela Pak Febri juga free. Saya nggak nuntut bayaran karena Pak Febri pasti nggak bisa bayar saya. Saya kan pengacara termahal di negeri ini, gitu katanya. Nah, kemudian, ini menarik nih ya. Frank ini yang lulusan University of Kent di Inggris itu sangat sangsi dengan pengakuan Hotman Paris yang katanya nggak ngambil uang ketika membela Febri katanya. Kenapa dia sangsi? Dia justru lebih mengungkapkan kelakuan sang ayah mengambil angpau ketika adiknya Fritz Hutapea menikah. Astaga, bener nih. Nggak tahu saya ya, ini kan kata beritanya begitu. Jadi Frank ini nggak percaya bapaknya bela Febri ini gratis katanya. Adiknya aja menikah, angpaunya diembat katanya, kira-kira begitu. Nah ini kan begitu beritanya ya. Saya nggak nambahin, nggak ngurangin. Halah katanya ya, kebanyakan pencitraan. Fritz merit, maksudnya adiknya si Fritz itu merit aja, angpaunya lu ambil katanya. Alah, nggak mau duit. Maksudnya dia menyangsikan pernyataannya Paris Hutapea bahwa dia tidak terima duit dari Febri karena Febri nggak bakal mampu bayar saya. Alah katanya ya, angpau adik gua aja lu ambil gitu ya. Makan deh. Bingung saya ini. Lebih lanjut, Frank juga menyinggung soal aksi Hotman yang selama ini membela rakyat miskin. Nah itu cuman marketing atau trik penjualan katanya. Sebab kata Frank, Hotman tidak benar-benar peduli pada rakyat miskin. Astaga, nggak ngerti lah, saya nggak ngerti ya. Gua nggak ikutan nih. Orang miskin itu cuma dijadikan senjata marketing aja. He never really care, he only care about being attention, center of attention. Ya kan? Nggak pernah peduli, dia cuma peduli sama perhatian, pusat perhatian. Kata Frank sambil menyindir. Oleh karena itu, Frank menyarankan agar lembaga bantuan hukum yang didirikan Hotman dibubarkan saja, katanya. Tutup aja ini IG, maksudnya Instagram, pengais keadilan, marketing ala-ala buat jualan alkohol di Holy Wing katanya. Astaga. Nah inilah perseteruan ayah dan anak. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi ya, saya cuma mengulas berita-berita ya. Sekali lagi, saya pada posisi tetap bahwa siapapun yang dituduh atau diduga melakukan kejahatan apapun tetap layak untuk dibela. Tetapi di sini kalau kita lihat ulasan-ulasan berita, keputusan Pak Hotman membela Febri yang sebenarnya sih sah-sah aja gitu ya, tapi justru mengundang kontroversi. Satu, kontroversi pernyataannya bilang Kapolri ini nggak nanya-nanya presiden, padahal tidak ada aturan menangkap jaksa harus izin presiden, nggak ada. Mentersangkakan jaksa harus izin presiden, nggak ada. Malah Pak Prabowo bilang siapapun orang yang melakukan kejahatan korupsi hajar. Sudah saya bahas tadi ya. Kedua, dia dalam komentarnya ya dibilang oleh para wartawan melecehkan profesi wartawan. Lu pakai otak nggak? Waduh, kan tambah kontroversi. Ketiga, ini yang puncaknya, anaknya sendiri. Katanya anaknya ini berani ngomong gini, katanya sudah 1 tahun tidak tegur sapa dengan ayahnya. Ya, dan dia memisahkan diri dari kantor hukum Hotman Paris Hutapea. Katanya dari berita-berita yang saya baca, dia buka firma hukum yang mandiri, tidak tergantung ayahnya lagi. Nah ini seru dah. Saya yakin dalam 1 minggu ke depan, ini berita akan jadi bola salju nih. Nah saya nggak tahu apakah Pak Hotman akhirnya minta maaf, akhirnya meralat pernyataannya soal Kapolri harus minta izin presiden, padahal nggak ada undang-undangnya atau aturannya. Nah, bagaimana dengan anaknya yang saya dengar rumor katanya dia mau tuntut balik anaknya? Nggak tahu nih, ini rumor namanya kan. Rumor kan bisa iya, bisa enggak. Ini kan negeri Konoha banyak rumor nih. Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.